dan infrastruktur keuangan syariah di Indonesia. Menurut sejarah, lembaga keuangan syariah Indonesia berdirinya lembaga keuangan syariah di Indonesia banyak diusahakan oleh kelompok profesional muslim yang lebih berorientasi pada praktik. Namun secara teori keuangan pada umumnya belum terdapat kesepakatan di kalangan akademisi. Kelompok profesional ini merasa tidak perlu menunggu perkembangan teori terlalu jauh. Mereka cenderung mewujudkan fikih muamalat ke dalam praktik. Tentu saja, setelah dilakukan konseptualisasi, perkembangan selanjutnya dikawal oleh Dewan Syariah yang dibentuk di tingkat nasional maupun di setiap bank dan lembaga keuangan syariah. Secara mayoritas, kita tahu masyarakat Indonesia adalah muslim. Maka hadirnya lembaga keuangan syariah sudah ditunggu ataupun bahkan sudah ada yang ingin sejak Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Sejarah pernah mencatat bahwa Kiai Haji Mas Mansur selaku ketua pengurus Muhammadiyah periode 1937 sampai 1944 pernah menyatakan kalau umat Islam di Indonesia terpaksa menggunakan jasa bank konvensional karena belum memiliki lembaga keuangan syariah ataupun lembaga keuangan yang bebas riba. Sebelum itu kita harus tahu definisi lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah biasanya disebut juga lembaga keuangan Islam ataupun perbankan Islam, yaitu lembaga keuangan yang pelaksanaannya sesuai ataupun berdasarkan syariat atau hukum Islam. Karena berdasarkan hukum Islam, maka lembaga keuangan syariah tidak mengenal adanya bunga pinjaman ataupun interest rate. Di tahun 1983, pemerintah Indonesia berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Saat itu kondisi perbankan Indonesia memang parah-parah karena Bank Indonesia tidak mengendalikan tingkat suku bunga di bank-bank yang membumbung tinggi, sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi tanggal 1 Juni 1983 yang menimbulkan kemungkinan bank mengambil untung dari hasil sistem kredit. Tahun 1990, MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Nah, ini merupakan cikal bakal lahirnya perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 1991, Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat pun lahir. Saat krisis ekonomi tahun 1998 yang menyebabkan Presiden Soeharto lengser, para bankir sempat heran mengapa Bank Muamalat bisa bertahan dari krisis yang membuat belasan bank konvensional lain tersungkur tak berdaya. Terinspirasi dari tegarnya Bank Muamalat menghadapi krisis, maka berdirilah Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah kedua di Indonesia. Bank Syariah Mandiri ini merupakan gabungan dari beberapa bank yang dimiliki BUMN yang kebetulan terimbas krisis di tahun 1998. Tentu saja, bankir kembali bertaruh apakah bank ini akan bertahan atau tidak. Mereka yakin kalau Bank Syariah Mandiri bisa bertahan, maka perbankan syariah ternyata punya masa depan yang menjanjikan. Di Indonesia siapa sangka akhirnya Bank Syariah Mandiri ternyata cukup sukses dan jadi penyemangat munculnya beragam bank syariah lainnya di Indonesia. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Infrastruktur keuangan syariah Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan menuntut dari tahun 2015 mendorong perbankan syariah untuk segera meningkatkan infrastruktur IT sebagai enabler atau faktor pembantu untuk mendorong pertumbuhan.
Perkembangan layanan digital di perbankan syariah saat ini nilaikan sangat tertinggal dibandingkan bank konvensional. Seharusnya sejak 2015 level teknologi bank itu 4.0 atau Internet of Everything sejak 2015. Sementara perbankan syariah masih di level electronic banking atau 2.0 yang sangat ketinggalan, sehingga infrastruktur IT perbankan syariah menjadi faktor krusial saat itu. Lembaga keuangan syariah dan konvensional. Pengertiannya ialah lembaga keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu bahan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham. Bentuk-bentuk lembaga keuangan syariah pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua. Satu, lembaga keuangan syariah bank depository. Pembagiannya: A. Bank sentral adalah bank memiliki pemerintah yang bertugas mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai mata uang negaranya. Bank umum adalah lembaga yang menjalankan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi-fungsi bank utama ada 3. A. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. B. Menyalurkan bank ke masyarakat dalam bentuk kredit. C. Melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan. Bentuk-bentuk lembaga keuangan non-bank: model ventura dan anjak piutang dan asuransi, dana pensiun, pegadaian, pasar modal, pasar uang, reksadana. Lembaga keuangan syariah. Bentuk lembaga keuangan syariah sebagai yang ada pada lembaga keuangan syariah. 1. Bank syariah. Pembagiannya ada titipan atau simpanan. Lembaga keuangan syariah non-bank. Analisis perbedaan bank syariah dan bank konvensional. 1. Investasi. 2. Return. 3. Perjanjian. 4. Orientasi pembiayaan. 5. Hubungan antara nasabah dan bank. Standar moneter. Kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem barter adalah salah satu pemicu manusia untuk menggunakan cara lain yang lebih efisien, di mana untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam, manusia tidak perlu lagi menunggu orang lain yang mau diajak saling bertukar barang kebutuhan. Mereka mulai menggunakan alat pertukaran dan pembayaran yang disebut dengan uang. Masing-masing standar moneter di atas maupun standar kepercayaan memiliki kebahagiaan dan kelemahan seperti berikut. Kebaikan standar emas, yaitu pembagiannya diterima dan digunakan masyarakat internasional sebagai alat pembayaran yang sah. 2. Nilainya cenderung stabil dibandingkan logam lainnya, sehingga dapat menjaga stabilitas nilai tukar uang. Yang ketiga, membangun perkembangan perekonomian dengan terciptanya sistem moneter yang seragam. Kelemahan standar emas yaitu terbatasnya cadangan emas tidak dapat mengantisipasi tingkat perkembangan dan pertumbuhan perekonomian yang semakin rumit. Sekilas tentang implikasi adalah salah satu peristiwa moneter yang menunjukkan suatu kecenderungan akan naiknya harga-harga barang secara umum, yang berarti terjadinya penurunan nilai uang. Penyebab utama dan satu-satunya yang menginginkan gejala ini muncul menurut teori kualitas mengenai uang pada mazhab klasik. Klasik adalah terjadinya kelebihan uang yang beredar sebagai akibat penambahan jumlah uang di masyarakat. Pengertian ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter merupakan kegiatan-kegiatan yang meliputi: A. Menciptakan produksi. B. Mengukur aktivitas perekonomian.
C. Mengukur tingkat pengangguran. D. Mengukur tingkat harga melalui inflasi. E. Hubungan perdagangan. Ekonomi moneter merupakan bagian ilmu ekonomi yang khusus mempelajari tentang fungsi uang terhadap aktivitas perekonomian, di mana di dalam ekonomi moneter mempelajari beberapa hal diantaranya yaitu A. Peranan dan fungsi uang dalam perekonomian. B. Mempengaruhi sistem moneter terhadap jumlah uang yang beredar. C. Pengaruh jumlah uang yang beredar dengan kredit terhadap aktivitas perekonomian. D. Pengaruh tingkat suku bunga terhadap permintaan uang. E. Sistem moneter internasional. F. Lembaga keuangan bank dan lembaga bunga keuangan non-bank. G. Lembaga keuangan internasional. Bank sentral. Bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Secara bank sentral tidak terlepas dari sejarah dikenalnya sistem uang sebagai alat tukar dalam perdagangan dan perekonomian secara umum, dan mulai ditemukan metode perbankan untuk pertama kalinya dalam perekonomian perdagangan suatu negara. Untuk itu, kemudian dikenal sistem uang kertas yang pertama kali ditemukan melalui sistem perjaminan yang dalam halnya ini dilakukan oleh suatu badan perjaminan sekaligus penyimpanan yang disebutkan bank, di mana uang kertas yang dikeluarkan oleh bank tersebut dijamin memiliki nilai yang sama atas janjikan akan memiliki nilai beberapa kali lebih besar terhadap emas dan uang logam. Tujuan atau fungsi bank sentral adalah seperti yang telah disebutkan di atas. Tujuan atau fungsi bank sentral di Indonesia utama adalah untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah disebut terdiri dari dua aspek, yaitu 1. Stabilitas terhadap barang dan jasa yang tercermin dalam stabilitas tingkat inflasi di Indonesia. 2. Stabilitas terhadap mata uang negara lain yang tercermin dalam nilai tukar uang. Tugas Bank Sentral Indonesia untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Bab 7. Institusi keuangan non-bank, pengaruh ke struktur modal, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap probabilitas pada industri keuangan non-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Probabilitas Indonesia indikator untuk mempengaruhi kinerja suatu lembaga keuangan. Untuk sektor keuangan di Indonesia sendiri, pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas untuk mengawasi industri keuangan. OJK dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu sektor perbankan, pasar modal, dan juga industri keuangan non-bank. Probabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan baik dan penjualan aset dan modal saham. Perbandingan antara jumlah hutang jangka panjang dengan modal sendiri disebut dengan struktur modal. Strukturan modal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan bila perusahaan sedang dalam masa dilikuidasi. Kepemilikan institusional merupakan proposisi pemegangan saham yang dimiliki institusi dalam sejumlah saham yang beredar. Industri keuangan non-bank merupakan kegiatan jasa keuangan selain bank yang mencakup dana pensiun, lembaga pembiayaan, penjaminan, pegadaian, asuransi, dan lembaga jaminan sosial serta kesejahteraan yang bersifat wajib. Jenis penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian asosiatif menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan melihat hubungan pengaruh antara variabel dalam penelitian. Hasil penelitian dalam uji
Normalitas menunjukkan sebaran data menyebarkan di sekitaran garis diagonal dan mengikuti arah garis sehingga dapat disimpulkan model regresi penelitian asumsi normal. Lalu uji heterokedestitasi memperlihatkan titik yang menyebarkan secara acak dan disebarkan baik di atas kemampuan bawah angka 0 sumbu Y yang dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Struktur modal DER berpengaruh signifikan terhadap probabilitas di industri keuangan non-bank. DER berguna untuk memprediksi ROA dengan arah koesientif negatif, yang berarti jika DER meningkatkan TOA atau probabilitas perusahaan menjadi menurun. Sedangkan semakin tinggi DER, maka semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar sehingga mengakibatkan turunnya kinerja perusahaan karena tingkat ketergantungan dengan pihak luar menjadi tinggi. Saat DER meningkat, ROA menurunkan dan sebaliknya. Penyebaran yaitu rasio utang meningkatkan, maka tingkat beban bunga juga meningkatkan sehingga mengurangi keuntungan yang didapatkan perusahaan sehingga profitabilitasnya. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap probabilitas pada industri keuangan non-bank karena dapat digunakan memprediksi ROA dengan arah koefisien positif. Artinya adalah jika ukuran sebuah perusahaan mengalami peningkatan, maka ROA juga mengalami peningkatan, yang artinya probabilitas merupakan perusahaan menjadi meningkat pula. Bab 8 Bank Syariah. Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari kedua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak kekurangan dana yang berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lainnya untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum Islam. Pengertian bank syariah dibedakan menjadi dua, yaitu bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang kedua, bank yang tata caranya beroperasional mengacu pada ketentuan dan hadis. Prinsip-prinsip perbankan syariah. Yang pertama, prinsip keadilan. Yang kedua, prinsip keseimbangan. Yang ketiga, prinsip kemaslahatan. Yang keempat, prinsip universal. Tahapan perbankan syariah ada 4. Yang pertama, tahapan di zaman Nabi dan sahabat. Yang kedua, tahapan di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Yang ketiga, tahapan di masa Eropa. Yang keempat, tahapan di zaman modern syariah. Bab 9. Asuransi syariah. Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah. Tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berasal dari bahasa Arab yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau pinjaman atas risiko kerugian tertentu. Pada tahun 1994 terbentuk asuransi takaful, yaitu memperkuat keberadaan lembaga perbankan syariah yang sudah terlebih dahulu, yakni Bank Muamalat, karena asumsi Bank Muamalat juga membentukkan lembaga asuransi yang dijalankan dengan prinsip yang sama. Dalam hukum Islam telah disebut bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara kedua pihak, di mana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lain memberi jaminan sepenuhnya pada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai perjanjian yang dibuat. Prinsip-prinsip asuransi syariah. Prinsip utama asuransi syariah adalah tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Prinsip asuransi syariah ada 7. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, tolong-menolong. Yang keempat, kerjasama. Yang kelima, amanah. Yang keenam, kerelaan. Dan yang ketujuh, larangan riba.
Rukun dan syarat asuransi syariah. Ada 4. Yang pertama, orang yang menjamin. Yang kedua, orang yang berpiutang. Yang ketiga, makful anhu. Yang keempat, makful bih. Asuransi merupakan suatu akad, yaitu suatu tindakan yang dalam kewenangan dua pihak nasabah dan perusahaan asuransi. Terdapat persyaratan dan larangan bagi sahnya suatu akad. Akad yang tidak memenuhi syarat ini atau melanggar dari suatu larangan ini adalah batal. Adapun akad yang memenuhi syarat dan tercegah dari larangan, maka akad itu sah. Sejumlah persyaratan itu misalnya, yang pertama balik atau dewasa, yang kedua berakal, yang tiga ikhtiar atau kehendak bebas, yang keempat tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui, yang kelima tidak sah transaksi mengandung unsur riba. Pengertian pegadaian syariah. Pengertian gadai. Gadai adalah menahan barang jaminan pemilik baik yang bersifat materi atau mempunyai manfaat tertentu sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang kedua, rukun gadai syariah. Rukun gadai syariah yang adalah yang pertama akid. Akid adalah pihak-pihak yang melakukan gadai syariah, di mana akid ini terdiri dari dua pihak. Yang pertama murtahin. Murtahin adalah orang yang menerima gadai. Yang kedua adalah rahin, orang yang menggadaikannya. Yang kedua ada marhun. Marhun atau barang yang digadaikan atau barang yang mempunyai nilai jual. Yang ketiga marhun bih. Marhun bih yaitu barang yang dapat dimanfaatkan atau barang yang dapat dihitung jumlahnya. Syarat gadai syariah. Syarat gadai syariah yang pertama akid. Baik rahan atau murtahin adalah harus tabarruk. Tabarruk yaitu harus berakal, tidak gila, tidak bodoh, dan tidak ada keterpaksaan sama sekali. Yang kedua marhun bi. Marhun bi atau utang, yaitu barang yang dapat dimanfaatkan atau barang yang dapat dihitung jumlahnya. Yang ketiga marhun. Marhun yaitu barang yang harus jelas dan spesifik. Marhun itu sah dimiliki oleh rahin dan marhun harus mempunyai nilai yang dapat dimanfaatkan. Yang keempat siftat atau ijab kabul, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak saat melakukan transaksi gadai. 4. Hak dan kewajiban para pihak gadai. Yang pertama, hak dan kewajiban murtahin. Hak murtahin. Murtahin berhak menjual apabila saat jatuh tempo rahin belum bisa melunasi hutangnya. Dan yang kedua, murtahin berhak mendapatkan penggantian biaya untuk biaya penjagaan atas keamanan marhun. Yang kewajiban murtahin. Kewajiban murtahin yaitu bertanggung jawab atas marhun milik rahin. Yang kedua, marhun tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Hak rahin. Hak rahin. Rahin berhak mendapatkan kembali marhun apabila ia telah melunasi hutang-hutangnya. Yang kedua, rahin berhak menuntut ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan marhun atas kelalaian murtahin. Yang ketiga, rahin berhak meminta kembali apabila rahin telah melunasi marhun bi. Kewajiban rahin yang pertama, rahin wajib melunasi marhun bi yang diterimanya dari murtahin dalam waktu yang ditentukan. Yang kedua, rahin berkewajiban untuk merelakan penjualan marhun apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Kedua, lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro adalah kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dan dana pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang berpenghasilan rendah. Asas dan tujuan lembaga keuangan mikro. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, LKM mempunyai asas yang pertama keadilan, kebersamaan, kemandirian, kemudahan, keterbukaan, pemerataan, keberlanjutan, kedayagunaan, dan kehasilgunaan. Tujuan LKM yaitu yang pertama,
meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat. Yang kedua, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin atau masyarakat yang berpenghasilan rendah. Contoh LKM di Indonesia yaitu Koperasi dan Baitul Mal Watanwil. Yang ketiga, pengertian valuta pasar. Valuta asing adalah suatu mekanisme di mana mata uang satu ditukar dengan mata uang lainnya, suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Yang kedua, fungsi pasar valuta asing. Yang pertama, alat tukar dan pembayaran internasional. Yang kedua, alat pengendalian kurs. Yang ketiga, alat memperlancar perdagangan internasional. Yang ketiga, tujuan pasar valuta asing. 1. Mendapatkan keuntungan berupa selisih harga beli dan harga jual. Yang kedua, untuk transaksi pembayaran. Yang ketiga, mencari keuntungan. Dan yang keempat, pemagaran resiko. Yang kelima, kemudahan berbelanja. Yang keenam, mempertahankan daya beli. Dan yang ketujuh, pengiriman uang ke luar negeri. Sistem pasar valuta asing. Sistem pasar valuta asing ini berlaku saat ini adalah sistem kurs bebas atau floating, sistem kurs tetap. Yang ketiga, sistem kurs terkendali atau terkontrol. Yang kelima, jenis transaksi. Jenis transaksi yang pertama yaitu transaksi spot, transaksi forward, komersial, funding, hedging, investasi, dan individu. 6. Peserta valuta asing. Peserta valuta asing ini yang pertama bank-bank komersial, nasabah komersial, nasabah kecil, bank sentral, investment atau merchant bank. Bab 13. Pasar modal syariah. A. Pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah atau Islam adalah pasar di mana aktivitas dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Ia mempresentasikan landasan hukum dalam transaksi pasar modal, di mana pasar bebas dari aktivitas yang dilarang dan dari elemen-elemen seperti riba atau bunga, maisir atau perjudian, dan gaharan atau ambiguitas. Pasar modal Islam ini mendapatkan momentum untuk tumbuh di pasar, khususnya untuk pasar yang berkembang di kawasan Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika Utara. Tumbuhnya kesadaran dan permintaan akan investasi yang sesuai prinsip Islam di skala global dalam mengembangkan pasar modal Islam. B. Fungsi dan karakteristik pasar modal. Berperan menjalankan dua fungsi secara simultan berupa fungsi ekonomi dengan mewujudkan pertemuan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, dan fungsi keuangan dengan memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi milik dana melalui investasi. Bab 15. Lembaga Keuangan Internasional. Upaya BRICS dalam menghadapi hegemoni Amerika Serikat di perekonomian global melalui Lembaga Keuangan Internasional 2013-2014. Perekonomian global didominasi oleh Amerika Serikat yang mengakibatkan banyak kerugian bagi negara berkembang untuk berkepirah dalam perekonomian global. Untuk mengurangi ketergantungan kepada Amerika Serikat, maka peran utama uang dolar Amerika Serikat dalam kegiatan ekonomi dan transaksi perdagangan internasional pun dikurangi sehingga negara berkembang dapat aktif berperan dalam menentukan perekonomiannya sendiri.